Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Al-Mukarram Kiai Haji Muhammad Hasan Mutawakkil Allah. Yang saya hormati Bapak Rektor Dr. Abdul Aziz Wahab BHMAD. Yang saya hormati dosen pemangku studi kewarganegaraan Bapak Bayu Gilang Ramadan MPP. Sebelum saya melanjutkan ke materi, saya akan membacakan tawasul terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni as'aluka wa tawajjahu ilaika bi nabiyyika Muhammadin nabiyyi rahmah ya Muhammad ya Rasulullah inni tawajjahtu bika ila rabbi fi hajati fataqbali. Allahumma inni as'aluka wa tawajjahtu ilaika bi karamatil marhum al-arif billah Kiai Haji Muhammad Hasan bin Samsuddin bin Koimuddin, Kiai Haji Hasan Saiful Rizal, Ya Hajah Imam Yabsawati, Ya Syekh Hasan, Ya Syekh Hasan Saiful Rizal, Ya Syekhah Nyai Hajah Imam Yabsawati. Inni tawajjahtu bika ila rabbi fi hajati fataqbali. Al-Fatihah. Di sini saya akan menjelaskan apa itu kegiatan sosial. Kegiatan sosial adalah aktivitas yang dilakukan oleh individu atau kelompok yang bertujuan untuk membantu orang lain atau masyarakat secara luas tanpa mengharapkan imbalan. Kegiatan ini biasanya berfokus pada penanganan masalah sosial seperti kemiskinan, pendidikan, kesehatan, dan lingkungan. Di sini saya akan menjelaskan 3 poin dalam pembahasan saya yang membahas kegiatan sosial. Yang pertama itu ciri-ciri kegiatan sosial, yang kedua jenis-jenis kegiatan sosial, dan yang ketiga itu manfaat kegiatan sosial. Yang ciri-cirinya kegiatan sosial itu apa saja? Di sini ada 6. Yang pertama itu memiliki niat saling membantu, yaitu seseorang atau kelompok mempunyai tujuan yang lurus untuk saling memberikan dukungan dan pertolongan satu sama lain. Itu yang pertama. Yang kedua bagaimana? Yang kedua itu bersifat kepentingan umum, seperti seseorang bertujuan untuk kebaikan atau keuntungan bagi masyarakat secara luas, bukan hanya untuk keuntungan pribadi atau sekelompok kecil orang saja. Yang ketiga itu terdapat pihak yang bertanggung jawab, seperti ada seseorang atau organisasi yang bertanggung jawab atas kegiatan tersebut. Yang keempat itu sasaran kegiatannya itu jelas, yaitu tujuan dari suatu kegiatan tersebut itu jelas sudah sesuai dan terukur sampai mana nanti kemaksimalan dalam kegiatan tersebut. Yang kelima itu melibatkan masyarakat, yaitu mengajak atau mengikutsertakan masyarakat dalam suatu kegiatan atau proyek dalam kegiatan tersebut. Yang terakhir itu dilakukan di lingkungan masyarakat, yaitu suatu tindakan atau kegiatan yang dilakukan di tengah-tengah di lingkungan masyarakat tersebut. Begitu. Poin yang kedua yaitu apa saja jenis-jenis kegiatan sosial. Di sini di peta konsep ini ada 4 poin, ada 4. Yaitu yang pertama itu bakti sosial. Apa itu bakti sosial? Yaitu kegiatan sukarela yang dilakukan oleh individu atau kelompok untuk membantu masyarakat di lingkungan sekitar tanpa mengharapkan imbalan. Contohnya itu seperti mengadakan pengobatan gratis, mengadakan kegiatan pelayanan kesehatan gratis bagi masyarakat yang kurang mampu, seperti pemeriksaan kesehatan, pemberian obat, atau penyuluhan kesehatan. Yang kedua itu penggalangan dana, yaitu kegiatan untuk mengumpulkan uang atau sumber daya lainnya dari individu, kelompok, atau organisasi, biasanya untuk mendukung suatu tujuan proyek atau kegiatan tertentu. Contohnya itu seperti menggalangkan dana seperti adanya bencana alam seperti banjir, gunung meletus. Biasanya itu seperti Palang Merah atau lembaga swadaya masyarakat melakukan penggalangan dana untuk membantu korban bencana. Dan yang ketiga itu pemberdayaan masyarakat, yaitu proses di mana individu, kelompok, atau komunitas diberi keterampilan, pengetahuan, sumber daya, dan kesempatan untuk meningkatkan kualitas hidup mereka seperti secara mandiri. Contohnya itu seperti
mengadakan pelatihan keterampilan seperti kerajinan tangan, pertanian organik, atau kewirausahaan untuk meningkatkan kemampuan masyarakat dalam menghasilkan pendapatan. Dan yang terakhir itu kampanye kesadaran, yaitu upaya sistematis untuk meningkatkan pengetahuan dan pemahaman masyarakat tentang isu-isu tertentu, biasanya dengan tujuan untuk mendorong perubahan perilaku, sikap, atau kebijakan. Contohnya itu seperti kampanye anti narkoba, yaitu mengedukasi masyarakat tentang bahaya penyalahgunaan narkoba dan memberikan informasi tentang cara mendapatkan bantuan. Poin yang ketiga yaitu manfaat kegiatan sosial. Yang pertama itu meningkatkan kualitas hidup, yaitu melakukan berbagai upaya atau tindakan yang bertujuan untuk memperbaiki kondisi hidup seseorang atau sekelompok orang. Ini meningkatkan banyak aspek. Contohnya itu seperti kesehatan, seperti meningkatkan akses ke layanan kesehatan, gizi yang baik, dan kebiasaan hidup sehat. Yang kedua itu membangun rasa kepedulian, yaitu menciptakan atau meningkatkan kesadaran dan perhatian terhadap orang lain di lingkungan atau isu-isu sosial. Dan yang terakhir itu mengurangi ketimpangan sosial, yaitu mengambil langkah-langkah untuk memperkecil perbedaan dalam akses dan peluang antara berbagai kelompok masyarakat. Contohnya itu seperti kesehatan yang terjangkau, menyediakan layanan kesehatan yang berkualitas dan terjangkau bagi semua orang. Jadi yang saya jelaskan itu tadi dapat disimpulkan bahwa kegiatan sosial adalah kegiatan yang dilakukan dengan melibatkan masyarakat dan dapat memberikan manfaat bagi banyak pihak. Bagi diri sendiri, kegiatan sosial dapat memunculkan rasa bahagia secara personal, juga membantu kita berkembang secara profesional. Jadi sekian apa yang saya jelaskan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.